tulis ilmiah bukan hanya tentang menyampaikan ide, tetapi juga membangun kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan yang ditulis merupakan warisan abadi bagi generasi yang akan datang. Menulis adalah kerja keabadian. Pramudia Anantatur. Halo Sobat Kreatif, selamat datang di podcast perdana Mata Nanda di ruang tanpa batas dengan tema Seni Menulis Karya Tulis Ilmiah, Tips Efektif untuk Pemula. Di sini kita akan menyingkap rahasia di balik karya tulis ilmiah yang luar biasa. So, let's dive in and have some fun! Di episode perdana ini, kita akan kupas tuntas tentang karya tulis ilmiah bareng rekan saya, Kak Rizky Ananda, widya iswara yang berpengalaman di bidang penulisan karya tulis ilmiah. Beliau adalah juara 1 pada PIPNAS 2024 Widya Iswara se-Indonesia yang kemarin baru dilaksanakan pada September 2024 di BPPP Lembang, Bandung. Dengan pengalaman dan prestasi yang dimilikinya, ia siap untuk berbagi bersama kita. So, siapkan catatan Anda, mari kita simak insight berharga dari narasumber kita hari ini. Halo Kak Rizky, makasih loh waktunya udah berkenan hadir di podcast Mata Nanda. Gimana kabarnya Kak? Halo Nanda, alhamdulillah kabarnya baik. Senang juga bisa ada di sini bersama-sama. Mungkin kita akan ngobrol lebih lanjut tentang karya tulis ilmiah. Ini Kak Rizky ini kan masih hangat-hangatnya nih, kemarin baru menang lomba PIPNAS loh, dia luar biasa, tepuk tangan dulu. Kak Rizky boleh review dulu dong, apa sih pentingnya KTI di dunia akademik maupun profesional? Sebelumnya mungkin disclaimer dulu ya, bahwa sebenarnya kehadiran kakak di sini itu semata-mata bukan yang paling mengetahui tentang penulisan karya tulis ilmiah. Padahal memang dia pemenangnya loh. Ya, alhamdulillah. Tetapi mungkin ya di luar sana kan masih banyak para akademisi, widya iswara yang memang sudah lebih berpengalaman. Nah, di sini kita saling sharing saja. Jika ditanya tentang pentingnya karya tulis ilmiah itu sebenarnya mungkin sebagian besar dari kita juga sudah tahu, apalagi Bapak Ibu widya iswara juga berpengalaman, dan teman-teman akademisi di luar sana juga sering ya menulis, baik itu dari skripsi, tesis ataupun disertasi dan lainnya. Pentingnya memang sebagai hal dasar itu menjadi suatu wadah kita untuk menyampaikan suatu buah pemikiran berdasarkan langkah-langkah metode ilmiah dilakukan secara sistematis. Jadi dengan kita menyampaikan itu, maka halayak pun mengetahui dan ilmu pengetahuan dari tulisan kita itu bisa tersebar luas dan dipelajari juga oleh orang banyak gitu. Luar biasa, itu review singkat mengenai karya tulis ilmiah ya Kak ya. Oke Kak, karena di sini kita itu mau mengupas tuntas nih apa sih karya tulis ilmiah. Nah, boleh dong Kak dijelaskan karya tulis ilmiah itu apa sih? KTI sendiri itu kan merupakan suatu tulisan ya, suatu tulisan yang dibuat berdasarkan pemikiran dan langkah-langkah yang biasa disebut dengan langkah metode ilmiah. Secara sistematis ya kan, lalu dilakukanlah suatu rangkaian penelitian dan didapatkan hasil untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari solusi atas satu masalah gitu. Kenapa setiap kali bahas karya tulis ilmiah kita tuh judulnya harus cari masalah ya? Dari S1 dulu saya, S2 pun kenapa selalu harus cari masalah gitu sebenarnya? Iya betul, suatu filsuf ya, seseorang yang berpikir itu tentu kan memikirkan suatu hal yang belum bisa dijawab ya kan. Nah, itulah yang dinamakan masalah gitu ya. Nah, ketika ada masalah, seseorang itu yang berpikir itu cenderung untuk mencari suatu jalan keluar. Nah, sehingga bisa dikatakan untuk memulai menulis karya tulis ilmiah itu memang cari masalah dulu ya kan. Cari masalah dulu gitu. Saya pun dulu waktu nulis skripsi maupun tesis juga sering kesulitan Kak. Kok kita malah nyari masalah ya Kak ya? Iya betul, jadi kita dituntut untuk menemukan suatu masalah dan masalah itu kita selesaikan, cari solusinya. Oke Kak, tadi definisi singkat ya mengenai karya tulis ilmiah.
Kenapa Kak karya tulis ilmiah itu penting bagi dunia profesional maupun dunia akademik? Ya penting ya, tadi seperti yang kakak jelasin sebelumnya, itu sebagai satu sarana ya penyampaian buah pemikiran kita, khususnya pada bidang yang kita minati, agar orang lain juga mengetahui gitu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Di sisi lain mungkin itu menjadi satu syarat khusus biar kan kita mengetahui, mungkin akademisi untuk lulus atau publikasi ilmiah, mereka harus menulis karya tulis ilmiah gitu kan, yaitu sebagai bentuk upgrade diri juga gitu. Kalau menurut kakak pribadi, pengalaman kakak dalam menulis karya tulis ilmiah itu apa sih tantangan yang kakak hadapi pada saat menulis gitu Kak? Oke, kalau pengalaman pribadi ya, untuk kendala atau kesulitan dalam menulis karya tulis ilmiah itu tentu pertama kali pasti kita sulit dalam menemukan topik yang ingin kita angkat, ya kan? Masalahnya apa, topik yang relevan, yang sesuai dengan minat kita itu apa sebenarnya, dan memang relevansinya dengan kehidupan sehari-hari itu pun juga harus kita perhatikan. Nah itu, yang kedua mungkin kita juga kakak ya kesulitan ketika mencari referensi pendukung yang memang sesuai lah dengan topik yang diangkat. Nah mungkin setelah itu kesulitan juga dalam mencari atau menyesuaikan dengan metode penelitian yang seperti apa gitu kan, lalu menyusun data penelitian dan akhirnya membahas serta mengambil kesimpulan. Sebenarnya itu urutan itu sebenarnya ada kendala ke masing-masing ya, tergantung kita untuk mencari solusinya seperti apa. Nah, Kak Rizky, untuk penulisan karya tulis ilmiah sendiri, tahapan-tahapan apa saja sih supaya kita bisa mencapai ujung akhir penulisan karya tulis ilmiah? Oke, kalau untuk tahapan penulisan karya tulis ilmiah itu biasa kita sebut dengan langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, kita harus bisa merumuskan masalah terlebih dahulu, seperti yang tadi kita bahas tadi ya. Masalah apa yang memang harus kita cari solusinya dan relevan dengan apa yang kita kerjakan lah, apa yang kita lakukan, dan memang bermanfaat gitu ya nanti ketika hasilnya didapat gitu. Yang kedua adalah melakukan observasi, bagaimana nanti kita dapat mengetahui kondisi-kondisi yang mungkin bisa mempengaruhi timbulnya masalah itu, ya kan, bisa kita lakukan secara wawancara gitu kan, atau observasi singkat lah di lingkungan tertentu gitu ya. Yang ketiga, kita bisa merumuskan hipotesis dulu ya kan, setelah kita mengetahui masalah yang ingin kita angkat, kita mengobservasi, lalu kita memikirkan kira-kira apa hipotesis dari suatu penelitian yang akan kita lakukan itu. Nah, setelah kita dapatkan hipotesisnya, baru kita lakukan penelitiannya. Kita lakukan penelitiannya sesuai dengan langkah-langkah metode penelitian yang kita ingin lakukan ya, baik itu secara kuantitatif ataupun kualitatif nantinya, ataupun gabungan keduanya gitu ya. Nah, setelah kita lakukan penelitian, kita mendapatkan data-data hasil penelitian, kita olah dan kita bahas, kita kaji juga dengan referensi-referensi yang mendukung, yang relevan, maka kita pun bisa menarik kesimpulan. Nah, dari situ apakah sesuai dengan hipotesis yang kita angkat atau memang berbeda, ya kan, kita bisa lihat. Nah, jangan lupa setelah kita mendapatkan kesimpulan, hal yang paling terpenting itu juga adalah kita mempublikasikan hasil dari penelitian kita, sehingga orang lain ataupun rekan-rekan sejawat juga bisa mengetahui atau memberikan masukan ya kan terkait penelitian yang telah kita lakukan, seperti itu. Luar biasa sekali ini, ilmu bermanfaat sekali nih loh Kak Kiki. Oke Kak Rizky, lanjut nih, boleh dong berbagi tips untuk para pemula yang ingin memulai menulis karya tulis ilmiah. Apa sih yang paling kakak rekomendasikan gitu Kak?
Iya, tips bagi pemula ya, menurut kakak, yang pertama adalah kenali bidang dan peminatan diri. Kira-kira saya di bidang apa sih? Saya minatnya tentang apa gitu. Nah, setelah Berarti kembali ke passion kita dulu ya. iya, kita pahami dulu yang kita kerjakan, pekerjaan kita sehari-hari apa gitu. Lalu kira-kira bidang kita, peminatan kita itu apa gitu. Nah, itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, kita berusaha untuk mencari suatu solusi atas permasalahan yang kita temui sehari-hari gitu kan. Sederhana saja, misalnya ini ya sebagai contoh tadi, yang pertama kan kita harus merumuskan masalah. Nah, perlu digarisbawahi, masalah itu sebenarnya apa, ya kan? Bukan berarti kita mencari masalah ya kan? Tidak seperti itu. Nah, masalah itu adalah suatu kalimat tanya, pertanyaan, ya kan? Ketika mungkin kita dihadapkan suatu kondisi, misalnya nilai IPASN Kota Jambi pada kategori rendah. Apakah itu masalah? Masalah loh. Nah itu sebenarnya itu adalah bukan masalah, itu adalah fakta. Fakta. Nah, jika kita ingin melihat masalahnya itu adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai IPASN Kota Jambi melalui metode coaching klinik, misalnya seperti itu. Nah, itu kan kalimat tanya, itu masalahnya. Nah, kita jadi rendahnya nilai IPSN tadi itu sebenarnya fakta. Kemudian masalahnya adalah gimana cara menaikkan nilai IPSN tadi. Ya, itu adalah masalahnya. Itu kuncinya. Setelah itu fokus. Oh, kita sudah mengetahui masalahnya, lalu kita fokus bagaimana mencari jawaban atas pertanyaan itu tadi, ya kan? Bisa dilakukan dengan observasi tadi yang saya kakak bilang, penelitian dan lain sebagainya. Baca-baca pun juga membantu seperti itu. Lalu setelah itu tipsnya adalah jangan lupa untuk terus berkomunikasi dengan teman-teman ataupun mentor, ya kan, atau orang yang lebih mengetahui terkait bidang peminatan kita itu, sehingga apa yang kita teliti, apa yang ingin kita cari solusinya pun tepat sasaran gitu. Seperti itu sih tipsnya. Harus mencari referensi dari luar juga ya Kak, bisa kita sendiri. Betul. Kita butuh informasi. Masih butuh bimbingan juga, ya kan, dari orang yang lebih mengetahui. Contoh kasus waktu kuliah dulu lah ya. Nggak bisa kita sendiri ya. Betul. Oke teman-teman, di akhir pembahasan ini dapat kita simpulkan bersama bahwa menulis karya tulis ilmiah itu harus kembali kepada diri kita sendiri. Oke Kak Kiki, boleh dong kasih pesan-pesan yang menarik untuk pemula yang ingin menulis karya tulis ilmiah? Tipsnya itu tadi ya, kenali bidang dan peminatan, fokus, dan yang paling penting adalah ketika ingin memanfaatkan AI dalam menulis, silakan saja, namun paling penting adalah jangan melakukan plagiasi, karena ya betul, setuju ya kan, sudah banyak sekali AI yang ada di sekitar kita. Mewakili manusia loh ya. Jadi kita sebagai manusia juga harus lebih cerdas ya kan, dan jujur gitu. Ada pepatah bilang bahwa peneliti itu boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Luar biasa sekali. Terima kasih telah bergabung di episode perdana kami kali ini. Kita telah belajar banyak mengenai tips dan trik menulis karya tulis ilmiah dari narasumber kita, Kak Rizky. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita mulai untuk menulis karya tulis ilmiah merupakan langkah besar untuk menuju kesuksesan. Terima kasih telah bergabung di episode Mata Nanda kali ini. Kita telah belajar banyak mengenai karya tulis ilmiah. Jangan lupa untuk mencoba tips dan trik yang telah diberikan oleh Kak Rizky tadi. Bila dirasa episode ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman sekalian. Ikuti kami di channel YouTube Widya Iswara Kota Jambi. Terima kasih. Salam.